Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini saya akan membuat readingan Pick a File dengan tema Hikmah di balik pandemi COVID-19. Yang kita semua tahu bahwa pandemi ini sudah melanda seluruh negara yang ada dan juga sudah berjalan lumayan lama ya, 1 tahun lebih. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang menanyakan, apa sih hikmahnya ini? Kenapa semua ini bisa terjadi? Dan mungkin yang saya baca adalah hikmah untuk diri kalian atau melibatkan sedikit lingkungan kalian ya. Di sini sudah ada 3 file. Kalian bisa pilih file 1, 2, atau 3 atau sesuai dengan bunga yang sudah ada di sini. Bunga yang sudah saya tampilkan ya. Bunga 1, bunga 2, dan bunga 3. Seperti biasa, ini general reading yang artinya saya membaca energi yang terbesar atau energi yang dominan masuk. Lalu tidak semua yang menonton ini bisa resonate, jadi tolong dipilih lagi, sesuaikan dengan situasi kalian. Jika tidak sesuai, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Jadi bijaklah dalam menyimak video kali ini. Oke, silakan dipilih. Hai kalian yang sudah memilih bunga nomor 1. Ini sudah saya shuffling ya, biar cepet aja, biar gak banyak makan durasi. Kita akan buka 2 oracle dulu. Yang pertama ada serendipity. Lalu yang kedua ada air elemen komunikasi. Di sini hikmah untuk kalian yang bisa kalian ambil adalah kalian akan merasa atau lebih kreatif lagi dalam berkomunikasi ya. Lalu kalian juga akan mungkin merasa selama pandemi ini kalian merasa bahwa bisa memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang telah kalian lalui. Karena di sini itu ada serendipity. Kalian itu mungkin akan menyadari bahwa beberapa kejadian selama pandemi ini menyadarkan kalian bahwa ada hal penting yang bisa kalian lakukan atau hal penting yang perlu kalian jaga. Ini seperti keberuntungan ya, kartu keberuntungan juga. Kalian yang memilih bunga nomor 1 bisa mengambil hikmahnya dengan cara memperhatikan detail-detail dalam kehidupan kalian. Lalu di sini ada komunikasi ya. Selama pandemi ini, mungkin awal-awal pandemi ada yang beberapa tidak bisa mengendalikan emosinya, lalu dalam berkomunikasinya jadi kurang bagus. Tapi setelah berjalan hampir 1 tahun lebih ini, kalian yang terkendala dengan komunikasi ini, saya rasa lebih membaik dalam hal komunikasi. Atau kalian menyadari bahwa selama pandemi ini hal yang penting yang perlu dijaga selain hubungan atau menjaga hubungan itu adalah tentang komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman ya. Makanya keluar kartu communicating dan serendipity. Kalian merasa bahwa bisa memerhatikan setiap detail kehidupan yang kalian jalani. Lalu kalian juga bisa menyadari bahwa komunikasi itu penting. Menjaga komunikasi itu sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman itu berawal dari kurangnya komunikasi. Ya, oke. Kita akan lanjut baca ke kartu tarot yang sudah aku shuffling ini ya. Ini nomor 1. Ada temptation. Oke, temptation ini tentang keseimbangan ya. Kalian bisa melihat apa yang perlu kalian jaga selama pandemi ini. Lihat di sini ada harta dan juga ada sebuah apel.
Nah, kalian selama pandemi mengetahui hal yang berharga dalam hidup ini apa? Keluarga, lalu kesehatan. Karena keluarga itu adalah hal yang sangat berharga di dunia ini. Makanya kalian memilih buah apel. Buah apel ini adalah lambang kehidupan juga ya. Atau sebagai etik keluarga. Harta pun bisa membantu, tapi kalau tidak bisa menjaga keluarga dan kesehatan, harta itu kalau tidak dipakai dengan tepat, ya nggak ada gunanya juga. Dan lalu kartu kedua ada 8 of Air. Kalian yang memilih bunga nomor 1, situasi kalian mungkin bisa lebih objektif dalam melihat situasi yang kalian alami. Di sini kalian lihat ada gambar seorang bidadari yang bersayap ya, wanita bersayap dengan melihat bulu-bulu di bawah. Kalian mungkin ada mengalami kendala dalam menangani masalah. Mungkin itu efek dari kurangnya komunikasi ya. Tapi semakin berjalannya waktu, kalian bisa memilah atau melihat masalah atau hal apa yang harus kalian dahulukan. Lalu di sini ada kartu Hangman tuh. Baru dibahas, Hangman ini nyambung ya. Tentang melihat sudut pandang yang baru. Sudut pandang yang mungkin terabaikan. Makanya dari awal ini pesannya kalian sudah bisa atau sedang dalam fase mendetailkan atau mengawasi kehidupan kalian sendiri, lebih aware akan kehidupan kalian sendiri selama pandemi ini. Oke. Lalu kita lihat kartu ininya ya. Di sini tuh Hangman ya. Walaupun dibalik sayap kalian tuh masih bisa dilebarkan atau dikepakkan. Berarti kalian tidak akan mudah jatuh sih selama pandemi ini. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, dan menjaga keluarga. Oke, selanjutnya ada kartu Three of Water. Kalian selama situasi pandemi ini lumayan stabil, walau di awal-awal sempat terguncang karena banyak planning yang terganggu ya selama pandemi ini, karena tidak bisa leluasa untuk bergerak kemana-mana dan lebih harus banyak prokes yang kita harus taati kan. Jadi kalian mungkin ada beberapa yang berencana tapi terpaksa batal. Cuman karena kalian lumayan sabar, lumayan bisa mengatasi itu, kalian bisa merasakan kebahagiaan ini. Three of Water. Dan di sini ada 3 mutiara yang berada di tangan atas, tangan bawah, tengah, lalu di sini duyung ini ya. Yang artinya kalian itu memegang keberhasilan di masa pandemi. Entah keberhasilan dalam segi materi atau keluarga. Yang dominannya di sini adalah kalian lumayan berhasil atau bisa menjaga keseimbangan diri kalian dan juga keluarga kalian. Lalu kartu terakhir ada kartu Transformation. Nyambung banget sama ini ya. Di sini Transformation ini. Nah, kalau kartu biasa ini kartu death, kematian. Mungkin ada beberapa yang sudah kehilangan sanak saudaranya, teman ataupun kerabat. Tapi pesan saya di sini adalah, atau yang saya bacakan di sini adalah, yang pergi tidak akan pernah hilang dalam ingatan dan kenangan kita. Mereka tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya berpindah dimensi, dan mereka akan selalu hidup dalam hati kalian masing-masing. Lalu kalau untuk ke diri kalian sendiri, yang saya baca, kalian akan lebih menghargai diri kalian, lebih menghargai apa yang sudah kalian miliki. Jika saat ini kalian yang memilih bunga nomor 1 ini belum berada di fase ini, mungkin sebentar lagi kalian akan bisa lebih aware akan kehidupan kalian. Transformation cantik sekali ya, gadis kecil dengan bunganya.
dengan phonics ya. Ini ada phonics bahwa transformasi, bahwa kalian akan bertransformasi menjadi lebih cantik lagi, lebih dinamis lagi. Jadi jika kalian yang memilih ini belum mencapai fase saat yang saya bacakan, tidak apa-apa. Mungkin kalian sedang berada jalur ini tetapi belum sampai di tujuannya atau di fase saat yang saya bacakan. Jangan berkecil hati ya. Untuk kalian yang sudah atau kehilangan beberapa sahabat, teman, saudara, keluarga, semoga kalian bisa lebih ikhlas dan kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena mungkin kalian akan menyadari bahwa kalian akan bisa menghargai apapun yang sudah kalian miliki saat ini. Oke, lalu kita akan baca secara keseluruhan. Di sini adalah hikmahnya untuk kalian. Kalian akan lebih awas dengan diri kalian, akan lebih hati-hati dalam menjaga keluarga kalian, lebih hati-hati dalam menjaga komunikasi kalian. Dan kalian mungkin ada yang beberapa makin objektif dalam menilai situasi dan objektif dalam menyelesaikan masalah, tidak mengedepankan emosional ya. Jika tidak terjadi dengan kalian yang memilih bunga nomor 1, jadikan saja apa yang sudah saya bacakan sebagai doa ya. Oke, saya akan ngambil satu kartu dari ini. Saya fokuskan dari para leluhur kalian yang sudah mendahului kalian ya, mendahului kita, leluhur Nusantara. Pesannya untuk kalian apa? Oke, bunga nomor 1, para leluhur Nusantara, pesan untuk para bunga nomor 1. Prabu Sentanu, janji yang tidak kuasa untuk ditepati lagi, untuk menyelamatkan suatu tindakan kesewenangan yang membuat perubahan besar. Di sini ada Kalinggabaya, ada Prabu Sentanu. Di sini pesan untuk kalian adalah jagalah apa yang masih kalian miliki. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, karena kalau hanya menyesali yang sudah terjadi, kalian tidak akan pernah dapat atau tidak akan dapat berjalan ke depan dengan baik. Jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran untuk kalian. Jadi di sini pesannya, jangan menyesali apa yang sudah hilang dari tangan kalian. Jangan pernah menyesali itu, karena itu hanya akan menghambat apa yang harus kalian terima di masa akan datang ya. Kalinggabaya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk bacaan pel atau bunga nomor 1 kali ini. Mohon maaf jika kurang tepat atau tidak sesuai dengan situasi kalian. Seperti biasa, jadikan saja sebagai perbandingan atau doa. Dan sampai jumpa di tema selanjutnya, dan saya akan membaca bunga nomor 2. Hai kalian yang sudah memilih bunga nomor 2, kita akan mulai baca ya. Oke, di sini sudah saya setting dan kita akan baca orakelnya terlebih dahulu. Ada Chopwood tentang membersihkan dari dalam. Lalu ada Desire. Oke. Hikmah untuk kalian yang memilih bunga nomor 2 adalah tentang menyadari keinginan kalian, membersihkan pikiran buruk yang tertanam dalam diri kalian, atau biasa kita sebut sebagai overthinking ya. Mungkin selama pandemi ini banyak yang mengalami overthinking dalam segala hal.
apapun itu halnya, seperti keuangan, kesehatan, finansial, dan lain-lain. Maka di sini hikmahnya mungkin di awal kalian merasa overthinking, tapi seiring berjalannya waktu, kalian bisa mengambil hikmahnya bahwa untuk menyadari keinginan kalian itu. Karena di sini ada copot, kalian bisa lihat di sini ada sapu. Ini sapunya dari mana? Dari luar, di luar. Tapi karena dia di luar dan kalian melihat dari sini, berarti di dalam. Jadi hal yang harus kalian perhatikan adalah dalam diri kalian. Mungkin kalian yang sudah memilih bunga nomor 2, kalian lebih menyadari diri kalian, dan kalian mungkin mulai membersihkan hal yang gak perlu kalian pikirkan atau hal yang tidak perlu kalian khawatirkan. Karena di sini ada keinginan. Yang saya baca, sebelum pandemi ini, kalian kalian punya planning yang cukup banyak hal yang ingin kalian capai, goals yang ingin kalian capai itu banyak, tetapi setelah memasuki masa pandemi ini, kalian langkahnya tersandung atau terhambat. Dan beberapa dari kalian mungkin sudah mengalami frustasi, depresi, ataupun stres ringan. Tapi karena sini pandemi kita sudah berjalan hampir 1 tahun lebih, kalian mulai menata diri kalian, mulai menata kesehatan mental kalian dan kalian menata kesehatan mental kalian untuk mengatasi keinginan yang belum tercapai itu. Kalian mungkin sudah bisa, beberapa dari kalian melakukan self love atau healing diri sendiri, yang karena di sini tidak terlalu berat juga. Gejala kalian mungkin agak seperti menyesali, kenapa sih harus ada pandemi ini, kan gue jadinya nggak bisa melakukan hal ini dan itu. Di sini jadi pesannya atau hikmah untuk kalian adalah kalian bisa membersihkan keinginan yang tidak perlu atau tidak kalian butuhkan sebenarnya. Hanya itu keinginan hanya untuk memenuhi obsesi kalian. Jadi kalian sudah menyadari itu, kayak sepertinya keinginan gue yang ini tuh kayaknya nggak terlalu berefek banyak untuk kehidupan gue deh. Jadi kalian mulai membersihkan itu. Jadi hikmahnya kalian bisa mengatasi overthinking kalian, bisa memilah lagi mana sih yang harus kalian dahulukan, keinginan kalian yang perlu kalian capai itu. Apalagi selama pandemi ini ya. Oke, kita akan baca ke kartu tarot. Ada Three of Air. Oke. Nah, ya kan kalian beberapa ada yang mengalami kesedihan yang cukup mendalam ya. Karena di sini tuh kartunya lihat memeluk diri sendiri. Lalu kalian terabaikan dengan hal kecil yang kalian miliki di belakang ini. Seperti ini ya, keinginan. Jadi kalian menyesali atau sedih karena keinginan kalian itu selama pandemi harusnya terwujud, malah nggak terwujud ya. Jadi kalian sedih. Cuman aku rasa kalau kalian belum berada di fase menyadari untuk mengatasi overthinking atau keinginan kalian yang berlebih itu, semoga dengan readingan ini bisa membantu kalian ya. Lalu ada kartu 10 of Factor tuh. Kalian akan semakin baik ke depannya, atau selama pandemi ini kalian akan menjadi lebih baik lagi. Karena 10 of Water ini, lihat, dia tersenyum. Kalian bisa mengatasi overthinking kalian, mengatasi kekecewaan kalian, mengatasi harapan yang mungkin ada yang pupus ya, tapi kalian bisa mengatasi hal itu. Di sini dia tertawa. Ini keren sih. Kalian bisa mengatasi diri kalian dengan baik. Selamat ya. Lalu di sini ada kartu, itu kan Nine of Water. Kalian akan lebih menyadari bahwa keinginan kalian yang terpenting itu ternyata bisa terwujud, yang benar-benar penting. Ya. Lihat ya, ini di sini dia melihat diamond atau berlian yang di depan, dan di sini dia tidak, di sini kalian tidak menyadari. Jadi fase awalnya kalian memang tidak menyadari keinginan kalian yang sebetulnya perlu kalian penuhi itu apa, tapi semakin berjalannya waktu selama pandemi ini kalian mulai menyadari, oh ternyata ini loh keinginan yang harusnya gue wujudkan. Ternyata keinginan ini bisa gue wujudkan walau di masa pandemi ini. Di sini ada 9 of Water, keren kan?
Kalian hebat, kalian keren. Lalu kita lanjut ya. Wah, ada kartu The World. Kalian benar-benar bisa memahami, dan kalian mungkin lebih bisa bersyukur lagi, karena ini kartu baik banget sih The World ini. Karena apa saya bilang baik? Dunia kalian mungkin awalnya mulai mengurangi obsesi kalian untuk mencapai goals yang udah kalian planningkan itu. Terus lalu kalian kecewa, sedih. Tetapi kalian dengan kesadaran diri kalian bisa mengatasi itu. Lalu kalian di sini 10 avatar dan avatar, lalu The World. The World itu adalah dunia baru. Karena akan lebih baik lagi ke depannya ini. Lalu ada kartu Queen of Fire. Keren. Wow. Bunga nomor 2. Kalian akan makin bersinar ya. Walaupun pandemi, walaupun gerakan kalian terbatas, tapi kreativitas kalian tidak akan pernah bisa dibatasin. Mungkin kalian akan menemukan ide-ide baru atau mengeksekusi ide-ide yang ada di dalam diri kalian itu, di dalam kepala kalian. Karena kalian dengan percaya dirinya, lihat dong tatapannya. Lalu memegang ini, sebuah anggap saja ini ada cahaya harapan kalian kayak udah menjadi, ini loh keinginannya harus gue wujudkan, dan ternyata keinginan ini perlahan bisa gue wujudkan, seperti itu ya. Jadi hikmah di balik pandemi ini, kalian lebih menyadari keinginan mana yang perlu kalian prioritaskan. Oke, selanjutnya kita akan baca tentang pesan dari leluhur Nusantara. Leluhur kalian yang ada di Nusantara ini. Pesannya untuk kalian ya. Saya akan memakai wayang oracle. Kalian keren banget sih di sini. Oke. Sudah keluar kartunya Ruk Muka, Ruk Makala. Halangan dan rintangan akan selalu ada di setiap perjalanan menuju keberhasilan. Kalahkan, maka niscaya keanugerahan akan didapat. Tuh kan, keren kan, nyambung kan? Kalian yang awalnya memasuki masa pandemi ini overthinking, pesimis, tapi dengan kepintaran kalian, dengan kecerdasan kalian, dan dengan kesadaran diri kalian bisa mengatasi itu. Dari overthinking, lalu kalian masuk ke 10 of water. Nah, 10 of water ini adalah orang yang menyadari dirinya masing-masing. Dan di sini kartu ini sebagai pesan dari leluhur Nusantara bahwa setiap hal yang ingin kita capai selalu ada ujian dan cobaannya, karena tidak mungkin mulus. Karena Tuhan atau semesta juga ingin tahu seberapa gigih, seberapa kuat kalian mencapai tujuan kalian. Dan semesta juga ingin kalian menyadari keinginan yang perlu kalian prioritaskan itu. Oke? Selamat untuk kalian yang memilih bunga nomor 2. Ini bacaannya keren sekali, tentang keinginan yang awalnya kalian menganggap itu mustahil atau gagal, ternyata bisa kalian wujudkan. Oke, seperti biasa, jika ada yang tidak resonate, tinggalkan. Jika kalian merasa ini tidak sesuai, abaikan saja. Untuk yang sesuai, silakan diambil baiknya. Semoga kalian seperti yang saya bacakan ya, dan jadikan ini sebagai doa dan sebagai afirmasi bahwa kalian bisa mencapai tujuan kalian atau keinginan yang betul yang harus kalian wujudkan itu. Oke, terima kasih. Saya akan lanjut ke bunga nomor 3. Sampai ketemu di next tema lagi. Dadah. Hai kalian yang sudah memilih bunga nomor 3. Seperti biasa, ambil baiknya ya. Kalau tidak resonate, jangan berkecil hati atau merasa ada yang salah, karena nggak ada yang salah dalam hal ini. Mungkin kita beda server, beda frekuensi, jadi tidak bisa terbaca oleh saya. Ini sini udah saya shuffling, dan kita akan baca oracle-nya terlebih dahulu dari Wisdom dan Astrology Oracle. Yang pertama ada The Fates, takdir. Lalu ada kartu Anotis. Oke.
hikmah di balik pandemi ini untuk kalian yang memilih bunga nomor 3 adalah kalian menyadari bahwa ini adalah takdir. Tapi kalian juga menyadari bahwa takdir yang terjadi ini perlu kalian amati atau kalian analisis, karena itu akan bersangkutan dengan kehidupan kalian. Seperti pandemi ini yang sudah membuat beberapa atau banyak manusia yang mulai tidak bisa menganalisis karena terjebak dengan kesedihan masing-masing. Jadi di sini kalian akan menyadari, selama hikmah ini kalian akan menyadari bahwa ternyata ada hikmahnya ya. Ternyata pandemi ini membuat saya sadar akan sesuatu yang lebih berharga daripada sebelum pandemi ini masuk ke dalam kehidupan manusia. Lalu kalian akan mulai menganalisis, mulai mencari tahu kenapa pandemi ini dan apa efeknya untuk kalian. Jadi kalian mulai menyadari ini takdir, dan kalian mulai menyadari takdir ini banyak membawa perubahan untuk kalian. Mungkin awal-awalnya berat untuk kalian ya, tetapi karena kalian mulai memakai logika hati dan nalar kalian mulai bisa menerima itu. Oke, selanjutnya kita akan baca. Ini tarot udah di shuffling ya. Ada Nine of Earth. Kalau di kartu biasa ini tentang Nine of Pentacles. Kalian mulai percaya diri, mulai menjaga apa yang perlu kalian jaga. Sini lihat, ada Pentacles-nya, Earth-nya, bumi. Kalian mulai menjaga keseimbangan diri kalian dengan memegang ini. Ada bunga harapan kalian atau kepercayaan diri kalian itu. Mungkin sebelumnya kalian agak pesimis dengan kehidupan, tetapi setelah memasuki pandemi ini kalian malah menjadi, mungkin karena banyak waktu untuk di rumah, kalian bisa hening dan mempertimbangkan diri kalian sendiri dengan baik-baik ya. Makanya sini kartu Nine of Earth, kalian lebih percaya diri, lebih menghargai dan memegang harapan yang mungkin dulu pernah pupus ya. Tapi setelah masuk pandemi ini, kalian benar-benar mempertimbangkan banget. Lalu kalian tuh sampai di titik the facts and analysis. Lalu ada kartu ini, tuh kan kalian keren. Two of Water ini tentang kalian lebih menyadari perasaan kalian lebih mencoba menyeimbangkan diri kalian, atau kalian juga selama pandemi ini hikmahnya kalian bisa menemukan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri ya. Lalu ketika ada Ten of Fire ya, sini saya tidak baca unreverse ya, jadi ya bacanya seperti biasa. Banyak hal yang mungkin sudah bisa kalian atasi, atau overthinking karena kalian kurang percaya diri. Orang yang tidak percaya diri itu memiliki banyak kekhawatiran di dalam pikirannya ya, kalau gampang kita sebut overthinking ya. Selama masa pandemi mungkin kalian bisa mengatasi itu dan menjadi percaya diri. Maka ini nyambungnya ke sini, lalu kalian bisa anggap adalah pikiran-pikiran buruk kalian. Kalian bisa mengatasinya dengan baik. Kalian bisa menghanguskan itu atau mengatasinya. Makanya kalian di sini tuh bisa menemukan kedamaian, the fates, takdir kalian memeluk diri kalian sendiri dengan bintang-bintang yang mengelilingi kalian. Oke? Wah, keren. Lalu ada kartu, wow, the High Priestess. Ini kartu mayor. Kalian yang memilih bunga nomor 3, kalian semakin percaya diri, kalian juga semakin jernih dalam menilai situasi selama masa pandemi ya. Kalau belum terjadi, semoga kalian berada di fase menuju ini. Karena The High Priestess ini adalah orang yang memiliki intuisi yang kuat. Dengan perasaannya sangat-sangat sensitif juga, tetapi kalian bisa mengatasi itu. Jadi kalian tuh lebih baik selama masa pandemi ini. Percaya diri, menjaga keseimbangan dalam hidup, lalu kalian bisa bahagia di sini.
dan kalian itu memang bisa sudah berhasil atau mengatasi overthinking kalian ya. Maka keluarlah kartu The High Priestess ini. Oke, selanjutnya ada kartu ini, Four of Fire. Wow, keren banget ini Maya. Kalian berhasil mengatasi overthinking itu lagi. Kalian lebih percaya diri karena ini benar-benar menguatkan kartu ini dan ini juga. Karena apa? Di sini ada gambar, kalian bisa lihat seorang wanita dengan sayap kupu-kupunya bermain seruling, lalu di atasnya ada lentera 4 dan dia duduk dengan santai. Kalian sudah bisa santai dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ini perwakilan banget. Kalian menyadari takdir pandemi ini adalah apapun konspirasi yang ada ya. Tapi kalian itu benar-benar berpikir logis dan bisa percaya diri dan percaya bahwa apa yang terjadi itu nggak mungkin tanpa hikmah. Dan tergantung bagaimana kalian bisa mengambilnya, hikmah yang baik atau yang buruk. Dan di sini kalian mengambil yang baiknya. Kalian bisa menata waktu kalian bisa menata kepercayaan diri kalian yang mungkin sebelum masa pandemi ini kalian sedikit terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, kurang percaya diri, tapi setelah fase pandemi ini kalian sedikit lebih percaya diri. Di sini Four of Fire ini kalau di kartu biasa adalah kartu tentang Four of Wands, yang artinya perayaan. Kalian merayakan keberhasilan kalian. Dan kalau ditanya keberhasilan tentang apa? Kalau saya baca secara dominan tentang kalian mengatasi diri kalian. Kalian berhasil mengatasi kekhawatiran yang kadang membuat kalian sakit kepala atau depresi gitu ya. Ini keren banget sih. Oke, hikmahnya luar biasa ya kalau kita bisa ambil secara objektif banget. Lalu kita akan baca tentang pesan oracle dari wayang oracle ya. Saya tarik energi ini dari leluhur Nusantara, leluhur yang ada di negara Indonesia ini. Mungkin yang terdekat dengan kalian, yang pernah berhubungan dengan DNA kalian. Oke. Ini pesan dari leluhur Nusantara, wayang oracle. Pokoknya kalian ambil baiknya ya, jadikan ini sebagai doa atau afirmasi. Oke, udah keluar tuh. Cakil. Mendapat musibah yang disebabkan oleh tabiatnya sendiri. Kalapita. Di sini pesannya atau Nusantara pesannya dari leluhur Nusantara adalah apa yang kalian pikirkan, hal itu yang akan datang. Apa yang kalian inginkan, baik atau buruk, itu yang akan hadir, terutama tentang pikiran. Jika kalian memikirkan hal yang buruk, maka yang terjadi hal yang buruk karena kalian hanya terfokus pada hal yang buruk itu. Maka di sini kalian kan dari awal saya bilang bahwa kalian berhasil mengatasi overthinking dan lebih percaya diri. Jadi di sini kalian perlu mungkin lebih hati-hati dalam berpikir ya, jangan sampai pikiran gelap itu menelan diri kalian, menelan jiwa kalian. Karena di sini musibah itu datang disebabkan tabiatnya sendiri, yang artinya kalau kalian ingin hal baik, maka pikirkan hal baik dan tanamlah hal baik itu. Jika kalian memikirkan hal buruk, lalu kalian tidak bisa seimbangkan diri, lalu tanpa sadar menanam hal buruk, ya hal buruk itu yang kalian dapat. Kalau di ibarat kata mah seperti apa yang kalian tanam, itu yang akan kalian tuai. Apa yang kalian tanam itu, ya buahnya itu kan akan kalian dapatkan. Jadi seperti itu. Lebih kendalikan lagi pemikirannya, jangan sampai lebih kelolosan atau overthinking yang lebih parah. Dan selamat untuk kalian karena di sini aku rasa atau saya rasa itu banyak yang berada di fase stabil. Ya mungkin belum, kalau misalnya sesekali nggak percaya diri atau tidak percaya diri itu nggak apa-apa sih, karena ya ini kehidupan manusia itu memang punya banyak emosi, jadi nggak apa-apa. Oke.
Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bacaan kali ini bisa membantu kalian. Seperti biasa, ambil baiknya, jika ambil yang resonate untuk kalian. Jika tidak resonate, jangan berkecil hati atau merasa ada yang salah ketika kalian memilih. Tidak ada yang salah karena ini energi kolektif ya. Semoga kalian, siapapun yang setelah nonton ini, lebih baik lagi perasaannya, bisa menjadi berada di titik optimis ya. Tidak memikirkan hal yang tidak perlu atau yang belum terjadi itu jangan dipikirkan. Kalau mau diantisipasi boleh. Oke? Semoga kalian sehat-sehat selalu, kedepannya bahagia selalu, jaga kesehatan dan jaga keluarga kalian ya. Sampai jumpa di next tema. Dadah.